Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kita ambil dari sini, man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati, bukan mati biasa saja, wa huwa ya'lam, dia mengetahui. Kalau dia tahu berarti dia harus sadar ini. Karena itu syahadat Pak mesti diketahui. Tidak boleh orang berhenti sudah syahadat tutup, enggak. Dia harus proses allama yu'allim ya'lam, harus dia tahu. Maka mempelajari syahadat Pak tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Apa yang dia tahu? Annahu la ilaha illallah. Dia tahu Pak bahwasannya tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan benar. Apa jaminannya? Kalau dia tahu syahadatnya ini, dakhalal jannah, dia masuk surga Pak. Ya coba indahnya ini bahasanya. Dakhala ini sudah pasti Pak. Ya sudah pasti nih. Ya terjemahannya ini kurang bagus. Ya dia masuk surga kan tidak ada kata dia mau ya. Ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bagaimana dengan dosanya? Dosanya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Maka itu orang ada transit di neraka, tapi pasti keluar kalau syahadatnya tidak batal. Siapa yang mati dan dia mengetahui kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dakhul jannah. Artinya apa? Salah satu tugas kita bersyahadat dari 7 tugas. 7 tugasnya kalau kita bersyahadat. Satu diantaranya, ini yang paling penting, pelajari syahadat itu. Surah Muhammad ayat 19. Coba lihat Pak. Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya apa? Fa'lam ini pelajarilah, tadabburilah, renungkanlah, berikan waktumu untuk Anda tahu. Apa yang Anda tahu? Annahu, bahwasannya dia, yakni Allah itu la ilaha illallah, tidak ada yang patut dibadahi dengan benar kecuali dia. Baru ibadah-ibadah lain menyusul di belakangnya. Wastaghfir li dzambik, baru ibadah-ibadah di belakangnya. Tapi harus tahu dulu. Banyak orang belajar fikih wudu, fikih sholat, fikih haji. Bahkan kalau mau pergi haji, wah, manasiknya luar biasa. Bukan tidak boleh manasik haji, tapi pernahkah kita mempelajari khusus syahadat? Karena itu sekalian, kalau tidak salah di bulan Muharram ini banyak-banyak yang kami posting setiap pagi. Di bulan Muharram adalah fikih syahadat. Bagaimana memahami syahadat itu. Dan ini penting banyak, kalau ada fikihnya sholat, ada fikihnya puasa, ada fikihnya haji, ada fikihnya syahadat. Ya. Di sini perintah fa'lam, 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 ini perintah Pak. Ketahuilah. Disuruh pelajari, perintah aja. Siapa yang disuruh ini Pak? Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad saja disuruh, apalagi kita. Ini coba lihat, la ilaha illallah. Ini baru satu syahadat, baru syahadatullah, belum piwa syahadatul Rasul. La, tidak ada apa? Semua yang mau ditiadakan adalah ilah. Tidak ada ilah, semua yang diibadahi, dianggap Tuhan, yang dianggap mendatangkan pertolongan, bisa membantu, bisa memberi mudarat, buang semua itu.
Maka kalau ada orang sudah bersyahadat, pasti tidak ada botol-botol di rumahnya dipasang itu di belakang pintunya itu dipasang. Karena itu ilah namanya itu. Ada sapu di belakang pintu di balik, itu ilah namanya. Ada daun-daun di belakang pintu itu supaya katanya tidak masuk pepok paraka patiro kanja. Itu namanya ilah. Di jualan itu ada kasir, lalu ada mantra-mantra di atasnya supaya memperlancar rezeki. Itu ilah namanya. Kalau ada anak bayi itu kalau mau keluar itu disimpang benang-benang di tangannya supaya katanya tidak diganggu makhluk-makhluk lain. Itu ilah namanya, harus buang itu. Ilah di masa jahiliyah Pak ada 300 ilah. Sekarang ini ada ribuan ilah yang dipercaya orang. Kalau kita tidak sadar Pak, bisa jadi di mobil tak ada ilah, di pintu tak mau ilah, di bawah kasur tak ada ilah, di tempat beras tak ada ilah, di kantor tak ada ilah, tanpa kita sadar. Buang itu Pak. La ilah, tidak ada ilah kecuali siapa? Illallah, kecuali Allah saja. Ilah di sini penolong, mengangkat, menjatuhkan, memberi, menahan. Ilah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberi keselamatan kepada saya kecuali Allah. Maka orang yang beli mobil baru sibuk bikin umba-umba karena supaya mobilnya itu selamat. Umba-umbanya itu namanya ilah. Tapi kalau bikin umba-umba lalu dimakan karena berterima kasih, undang tamu karena campuran antara gula dengan apa itu? Kelapa nak enak, tidak apa-apa karena tidak ada keyakinan. Dan proses berpikir begini Pak 13 tahun Nabi ajarkan. Bukan melafazkan kalimat ini. Kalau ini Pak la ilaha illallah, masa orang Arab butuh belajar 13 tahun begini? Masa la ilaha illallah 13 tahun? Tidak mungkin. Ini yang mau dibuang la ilah. Bapak pergi kerja, apa tujuan tak? Supaya pekerjaan itu jangan menjadi ilah. Buang illallah kecuali Allah. Tidak ada tempatku mencari rahmat dan pertolongan kecuali Allah. Maka seperti Nabi Ibrahim mau diangkat oleh malaikat ke atas supaya tidak terbakar oleh api. Bahkan ada malaikat mengatakan saya yang akan padamkan itu api. Ibrahim cuma bilang hasbunallah, cukup bagi Allah yang menolong saya. Apinya padam yang tidak pernah malaikat bisa tahu bagaimana caranya itu api. Ibrahim tidak terbakar. Ibrahim cuma bilang hasbunallah, saya mohon pertolongannya Allah. Dia masuk dalam api, apinya juga tidak padam, tapi Ibrahim tidak terbakar. Ini yang mesti masuk Pak dalam keyakinan kita insyaallah. Baik, ini yang mau dipelajari terus. Sekarang kita coba lihat maknanya. Hasil dari pelajaran itu apa makna syahadat yang kita mau kembali ke materinya? Kita coba lihat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini adalah pernyataan sikap, keyakinan seseorang, pendirian mengenai sesuatu yang sangat prinsip, yang tidak ada pada Abu Jahal, tidak ada pada Abu Talib, tidak ada pada Abu Lahab, tidak ada pada orang-orang yang kufur. Maka orang bersyahadat lain sikap hidupnya, lain keyakinannya, lain pendiriannya mengenai sesuatu yang sangat prinsip. Dan ini yang mahal. Coba, kalau orang sudah menerima syahadat, prinsip hidupnya jelas berbeda dengan orang kafir. Dia punya sikap. Tidak mungkin dia mau meremeh-remehkan maunya Allah, tidak mungkin. Masa azan berkumandang baru di situ tinggal main catur, main yoker, main. Tidak mungkin, bukan orang bersyahadat itu.
Syahadat itu dia menikmati azan. Syahadat itu menjadi terhibur dengan Quran. Syahadat itu yang membuat dia punya energi untuk melewati panas, melewati dingin untuk sebuah ketaatan. Lihatlah Pak, bagaimana sahabat itu rela jalan kaki Mekah 500 kilo Madinah. Jalan kaki pikul beban, panasnya kurang lebih 50 derajat, tidak ada pohon-pohon, 50 derajat bisa dilewati. Kenapa dia sahabat mau? Karena dia punya keyakinan. Keyakinan itu yang membuat mereka tegar. Kalau tidak ada itu Pak, susah, tidak bisa. Maka orang yang tidak punya keyakinan susah memikul amanah, susah memikul tugas. Kenapa Bapak mau bersedekah? Padahal uang tak, saya yang cari, kita yang cari, kita berkeringat. Begitu didapat di dompet, keluarkan. Karena Bapak yakin, saya keluarkan, Allah yang bayar saya, bukan manusia. Bukan manusia. Keyakinan itu Pak yang membuat Bapak kenapa tidak makan makanan ada, minuman ada, siang hari panas, kenapa tidak Bapak berani 1 sendok pun? Punya keyakinan. Kenapa Bapak duduk berjam-jam kering tenggorokannya baca Quran? Karena keyakinan. Keyakinan itu Pak yang lahir dari nilai syahadat.